siang Bu. Selamat siang. Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Anis Salawat dengan NIM 2203010103. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dengan tugas metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan nama? Tadi siapa namanya? Arnis. Salam kenal, nama saya Rizka Hayanti SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Bukit. Kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama, selama mengajar di kelas, biasanya apa saja masalah umum yang sering Ibu temui dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Masalah yang paling utama itu generasi sekarang ini anak-anaknya itu yang pertama mereka itu kurang literasi, mereka kurang suka membaca, dari penguasaan kosakata mereka lemah. Bahkan kadang ada kata-kata yang menurut kita umum, ternyata di mereka ada yang kurang tahu seperti itu. Dan juga masalah motivasi belajar sih, karena sekarang kan anak-anak lebih kepada gadget. Dari berbagai kendala itu, menurut Ibu apa yang paling besar atau yang paling sering jadi tantangan? Yang paling besar itu tentunya tadi selain dari internet itu kurang literasi dalam membaca, kemudian karakter mereka, karena anak-anak sekarang ini karakternya itu mereka tidak takut sama seperti itu, hormat ke guru, adabnya juga kurang. Nah, itu menjadi tantangan terbesar untuk guru seperti Adalah siswa yang terlihat kurang aktif atau kurang semangat mengikuti pelajaran, biasanya Ibu menghadapi atau mengatasinya seperti apa? Kalau saya biasanya itu pertama kalau dia kurang bersemangat, biasanya saya panggil, misalnya kita menjelaskan tiba-tiba melihat anak yang tiduran, itu saya tunjuk dia untuk menjawab pertanyaan dari dan otomatis dia pasti akan bersemangat, ya mau nggak mau dia pasti akan bangun gitu, pasti dia akan jawab seperti itu. Saat siswa tidak memahami materi yang disampaikan, apa langkah pertama yang biasanya Ibu ambil? Kalau tidak, misalnya yang paling pertama pastinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin pada saat saya menjelaskan terlalu cepat, anak itu tidak dapat menangkap. Maka dari itu saya selalu bertanya, ada yang tidak paham, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan. Nah, apabila ada yang kurang jelas, saya akan menjelaskan kembali seperti itu. Itu langkah pertama sampai siswanya paham dan mengerti. Nah, dan setelah itu saya juga mendorong mereka untuk membaca buku mereka, karena dengan membaca itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu akan terserap di dalam pikiran mereka. Media atau alat bantu apa yang sering Ibu gunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia? Banyak sekali ya media, terutama yang berhubungan dengan teknologi sih. Mungkin kalau sarannya seperti saya tuh pasti menggunakan laptop, menggunakan Infocus, kemudian menggunakan media-media pembelajaran digital, seperti misalnya presentasi menggunakan Canva atau Game. Apakah penggunaan media itu bisa meningkatkan pemahaman dan minat siswa selama belajar? Bisa, karena ini ya, sebenarnya anak-anak ini kalau dibilang kurang motivasi ya juga, kurang motivasi ya juga, tapi kita harus mencari apa yang mereka suka. Kalau saya kan ngajarnya SMP, rata-rata SMP ini mereka peralihan dari anak SD ke SMA, jadi mereka masih menyukai animasi, masih menyukai permainan, jadi saya menyusupi dari situ dan berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan itu diterima oleh mereka dan paham dengan saya. Metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu terapkan di kelas bahasa Indonesia?
Biasanya sih saya itu anak-anak itu melakukan sendiri pertanyaannya, tapi sebelumnya udah saya jelaskan terlebih dahulu, lalu nanti ada pertanyaan, kemudian ada games, kemudian mereka menemukan sendiri jawabannya, lalu kita bahas masing-masing. Apakah metode itu cocok untuk semua siswa? Kalau tidak, biasanya Tentunya tidak. Karena tidak semua siswa Nah, mungkin salah satu cara itu dengan menggunakan tukar kebaya. Jadi misalnya anak-anak yang pintar yang sudah mahir gitu, saya minta untuk mengajarkan atau memberi pemahaman kepada teman-temannya. Nah, mereka saya buat seperti kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya itu ada anak-anak yang bisa dan ada anak-anak yang kurang bisa, dan mereka bisa mempresentasikan hasil-hasil mereka. dalam satu kelas itu ada siswa yang kemampuannya tentu berbeda-beda. Terus bagaimana ibu menyikapi perbedaan kemampuan siswa yang belajar? Tentunya itu adalah hal yang penting bagi seorang guru. Di dalam satu kelas itu kita pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian latar belakang mereka yang berbeda-beda. Ya, jadi sebagai seorang guru itu kita harus memberikan kepada anak. Dan salah satunya itu kita dengan cara mungkin pada saat tertentu kita tanya sama mereka, contoh simpelnya aja misalnya kalau absensi kelas saya tanya sama mereka, kamu cita-citanya apa, misalnya saya nanya namanya siapa, misalnya saya tanya apa tujuan di sekolahnya tuh mau jadi apa gitu. Nah dari situ kita bisa lihat apa sih mimpi mereka, apa sih itu membuat mereka merasakan kita. Jadi kalau anak-anak ini kalau dia udah dekat dengan kita ya, dekat dalam artian masih tetap hormat ya, maksudnya itu mereka senang sama kita, mereka nyaman sama kita, insya Allah tugas atau apapun yang kita jelaskan sama mereka pasti Apakah ibu juga memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau iya, bentuk teknologinya seperti apa? tentu saja salah satunya itu saya menggunakan tadi ya saya bilang media pembelajaran digital, ada menggunakan games, kemudian kami juga menggunakan Chromebook. Jadi anak masing-masing anak atau beberapa kelompok itu saya berikan Chromebook karena di sekolah kami kan difasilitasi Chromebook, tidak boleh membawa HP. Jadi di situ kami bisa melakukan games atau quiz tentang pelajaran itu, tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu dengan menggunakan presentasi yang memiliki animasi yang bagus yang sudah saya rancang di Canva. Pertanyaan terakhir ya, apa harapan ibu ke depannya agar pembelajaran bahasa Indonesia di kelas lebih baik? Ya, harapan saya tuh yang pertama saya ingin semoga generasi mendatang itu mencintai khususnya bahasa Indonesia, kemudian apa ya, saya kadang sedih melihat anak-anak sekarang yang mereka ini sepertinya pintar memainkan apa ya gadget, tetapi mereka tidak memanfaatkan dengan maksimal, dan saya ingin itu mereka pakai ke pelajaran mereka khususnya ke bahasa Indonesia agar bisa membantu. Kadang dulu kita apa ya, untuk belajar bahasa Indonesia kalau saat ini kan tidak perlu KBBI, bisa kita akses online dan sebagaimana, dan itu saya harapkan generasi muda sekarang khususnya anak-anak sekolah itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, memanfaatkan apalagi sekarang zaman AI, memanfaatkan dengan AI dengan baik, tapi tidak boleh memanfaatkan untuk yang hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancaranya. Semoga Apa yang kita harapkan bersama generasi
generasi Indonesia menjadi generasi yang maju di masa depan, dan khususnya untuk guru-guru baru menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan tentunya sesuai dengan zaman. Iya.